Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Zuhri dari Prodi Tedris Bahasa Indonesia semester 6 Institut Agama Islam Al Kolam, di mana saat ini saya akan menjelaskan atau membuat video pembelajaran tentang mata kuliah asesmen evaluasi pembelajaran. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang buku dari karya Dr. Supriyadi. Pertama, mengenai pengertian evaluasi pembelajaran, di mana memang evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan, agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil dari pembelajaran. Juga didefinisikan menurut Marhen dan Lehman tahun 1978 halaman 3 yang menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk alternatif keputusan dan penyelesaian dalam sebuah evaluasi. Lalu istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Ujian dan tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi. Sehingga ada beberapa istilah evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama adalah tes. Tes adalah istilah yang paling sempit pengertiannya dari keempat istilah lainnya, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab sebagai hasil sebuah ukuran, sebagai hasil untuk nantinya menjadi angka dari seseorang peserta didik. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengertiannya adalah menjadi lebih luas, yakni dengan menggunakan observasi, skala, rating atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Juga berarti pengukuran dengan berdasarkan pada skor yang diperoleh. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, di sini evaluasi proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi bisa mencakup arti tes dan pengukurannya, bisa juga berarti di luar keduanya. Hasil evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya ada asesmen. Nah, menarik sekali nih, asesmen adalah hal yang baru kita dengar beberapa tahun ini. Bisa digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problem seorang peserta didik, di mana dalam pengertian adalah sinonim dengan evaluasi, sinonimnya evaluasi. Namun yang perlu ditekankan di sini bahwa yang dapat dinilai atau dievaluasi adalah karakter dari seseorang, termasuk kemampuan akademik, kejujuran, atau kemampuan mengejar pemerolehan ilmu dari peserta didik yang lainnya. Lalu kita lebih ke pengertian evaluasi menurut Pak ahli. Saya sebutkan dua saja, di mana menurut Ari Kunto, evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan dapat tercapai. Lalu menurut Rina Febriana, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai asesmen, keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Lalu tujuan dari evaluasi pembelajaran itu apa saja sih? Menurut Nana Sujanya tahun 2017 halaman 4 disebutkan bahwa 1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektivitasan dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga,
menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan, penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, yang terakhir adalah memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak yang berkepentingan. Jadi di sini bisa dikatakan hasil dari evaluasi pembelajaran tujuannya adalah kita memberikan informasi kepada wali murid agar bisa melihat sejauh mana perkembangan siswa, perkembangan murid, perkembangan anak didik dengan dilakukannya evaluasi. Fungsi evaluasi pembelajaran setiap selain sebagai tujuan di atas. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari fungsi atau kegunaan yang dimilikinya. Menurut Arifin tahun 2017 halaman 15, fungsi atau kegunaan yang dimiliki oleh evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi formatif, yakni memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memproses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Lalu yang kedua adalah fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada pihak penentu atau sebagai penentuan ketika kenaikan kelas. Jadi lulus atau tidaknya peserta didik. Yang selanjutnya yang ketiga adalah fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang, meliputi latar psikologi, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi penempatan, yaitu menempuh peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Lalu ada prinsip evaluasi. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pasal 5 dijelaskan bahwa prinsip evaluasi atau penilaian hasil belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sahih atau sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat atau sosial ekonomi, bahkan gender. Yang keempat adalah terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian ini mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh adalah sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang ke-8, peracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang ke-9 adalah akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Dari pendekatannya bisa dibagi beberapa hal. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dibagi menjadi dua, yakni pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Pendekatan tradisional menurut Arifin adalah pendekatan evaluasi tradisional berorientasi pada praktek evaluasi yang berjalan selama di sekolah, yang ditujukan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Lalu pendekatan sistem adalah evaluasi pendekatan sistem adalah yang dilakukan melalui sistem atau totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Komponen evaluasi yang dimaksud meliputi komponen kebutuhan dan visibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk di dalam Arifin 2017 halaman 86.
Lalu ada beberapa jenis-jenisnya. Jadi jenis evaluasi tes. Tesnya bisa berbentuk tes uraian atau esai, uraian terbatas, uraian bebas, lalu ada tes objektif dan berbagai macam lainnya. Juga terdapat beragam tes objektif. Kalau tes objektif sendiri itu ada 2, yakni ada 4, yakni tes pilihan alternatif, tes pilihan ganda, tes pilihan menjodohkan, dan tes bentuk benar atau salah yang bisa kita ketahui pada ujian asesmen pada tahun-tahun ini. Jadi ada beberapa yang jelasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.